Hai Hai semuanya, semuanya, balik lagi sama sama Calon Calon Sarjana. Sarjana. Dari satelit luar angkasa, negara ini teman-teman kelihatan punya awan hitam sendiri yang nggak pernah hilang loh. Bayangin aja, setiap kali kalian menarik nafas, ibaratnya tuh kalian sama aja seperti menghisap puluhan batang rokok sekaligus. Di negara ini, udara bersih itu sudah seperti barang mewah yang nggak bisa dibeli oleh uang. Mau tahu nggak ada apa saja? Hai, gue Andre. Hai, aku Cini, ikut kita bahas. Loni, India. Ada satu kota yang udara itu 22 kali lebih kotor daripada batas aman WHO. Dan bukan Jakarta. Ya, walaupun jujur, Jakarta juga nggak punya muka buat nyinyir sih guys. Nah, tapi nomor kali ini adalah Loni, yaitu sebuah kota kecil dekat Delhi di India sana. Loni ini resmi menyandang gelar sebagai kota paling brutal polusinya di dunia ini karena kadar PM 2.5-nya tembus 112,5, padahal batas aman WHO itu aja cuma 5 doang teman-teman. Jadi setiap kali warga sana tuh tarik nafas, paru-parunya tuh seperti lagi nyicil rokok yang nggak pernah dia beli sama sekali. Penyebabnya klasik ya, ada asap pabrik, knalpot kendaraan, ataupun juga nih debu proyek yang nggak ada matinya. Dan sadisnya lagi, fenomena ini tidak cuma terjadi di Loni doang loh. Faktanya dari 100 kota paling tercemar di seluruh dunia, 66 diantaranya itu memang borongan ada di India semua loh. Pakistan. Geser sedikit ya dari India, kita tuh punya tetangganya, yaitu Pakistan. Negara ini faktanya jadi negara paling berpolusi sedunia versi laporan IQR 2025. Rata-rata PM 2.5-nya itu 67,3 alias hampir 14 kali lipat batas aman WHO. Kacau kan? Bahkan kota Lahore punya julukan musim kelima karena saking smoke-nya tiap akhir tahun yang udah seperti musim sendiri. Kalian bayangin aja deh di tahun 2024 lalu nih, indeks udara Lahore pernah nyentuh angka 1165 loh. Sebagai gambaran, di angka 100 aja orang-orang tuh udah disuruh pakai masker. Ini tuh 1000 lebih. Saat itu, rumah sakit sampai kebanjiran sekitar 70.000 pasien sehari gara-gara gangguan pernafasan. Bahkan di Pakistan tuh kalau ngeliat langit mereka yang sampai berubah warna jadi abu-abu kecoklatan udah biasa banget guys. Makanya nggak heran juga ya kalau statistik kesehatan pun nyatet di mana sekitar 7 dari 10 orang di Pakistan mengalami krisis kesehatan gara-gara hal ini. Cat. Kalau dari tadi polusinya itu sudah disebabkan sama ulah manusia, negara Chad di benua Afrika ternyata malah dapat polusi dari faktor alam loh teman-teman. Tahun 2024, Chad itu dinobatin sebagai negara paling berpolusi sedunia, di mana PM 2.5-nya itu sekitar 91,8 atau sekitar 18 kali lipat batas aman WHO. Nah, tapi uniknya nih, polusinya itu bukan asap knalpot. Ini adalah debu teman-teman, debu dari gurun Sahara. Sumber terbesarnya adalah satu tempat bernama Bodele Depression, yang mana adalah bekas danau purba yang sudah kering total. Jadi setiap angin kencang tuh lewat, debu halusnya bakal keangkat tuh, dan juga tempat ini menjadi sumber debu terbesar di seluruh planet. Makanya warga Chad tuh teman-teman setiap hari napasin sisa-sisa danau yang sudah almarhum sebenarnya. Terus penyebab keduanya adalah karena mayoritas warga lokalnya tuh masih pakai biomasa seperti kayu bakar ataupun kotoran hewan untuk masak sehari-hari di dalam rumah. Ini langsung jadi bukti nyata ya kalau polusi mematikan itu nggak selalu soal asap pabrik ataupun knalpot mobil ya. Kadang tuh teman-teman, kombinasi kondisi geografis dan juga cara hidup tradisional pun juga bisa menjadi pembunuh senyap buat suatu negara loh. Tajikistan. Bayangin, negara yang isinya 93% gunung, ya logikanya udaranya pasti seger banget dong. Taunya malah masuk daftar 3 negara paling berpolusi sedunia. Ini kisahnya Tajikistan di Asia Tengah. Di laporan IQR 2025, dia tuh nangkring di peringkat 3 dunia, di mana PM 2.5-nya itu 57,3 alias sekitar 11 kali lipat batas aman WHO. Masalahnya yang bikin banyak orang bingung, negara ini tuh padahal hampir nggak punya pabrik besar loh. Terus kalau gitu polusinya dari mana sih? Ternyata Tajikistan lagi menghadapi kombinasi masalah yang mirip seperti bom waktu ya guys. Di saat musim dingin tiba, cuaca di sana tuh ekstrim banget. Dan warganya ketergantungan sama batu bara untuk pemanas ruangan karena pasokan listrik mereka tuh terbatas. Nah, asap dari pembakaran batu bara rumahan inilah yang tiap hari numpuk dan juga menjebak pemukiman mereka dalam kabut beracun. Terus di saat musim berubah, mereka pun dihajar lagi nih sama badai debu parah plus polusi dari industri lokal yang regulasi lingkungannya pun masih minim banget. Dan kalau dikalkulasikan, wajar banget kan masuk ke list kita hari ini? Sungai Citarum.
Membahas nomor 4 ini teman-teman, jujur aja sih bikin nyesek banget karena sebenarnya Sungai Citarum di Jawa Barat itu adalah PR besar banget untuk kita sendiri. Semua pasti udah sering dengar dong kalau sungai ini berkali-kali dapat predikat dari dunia internasional sebagai jalur air paling tercemar di bumi ini kan. Lagian bayangin aja, setiap harinya itu ada sekitar 20.000 ton limbah padat dan juga 340.000 ton air limbah cair yang diguyur langsung ke sini tanpa disaring sama sekali. Pelaku utama dari rusaknya Citarum ini adalah sebagian dari 2.000 pabrik tekstil yang berjejer nakal di sepanjang aliran sungai, di mana mereka tuh ngebuang sisa zat pewarna kimia serta limbah produksinya tuh langsung ke air, sehingga warna sungainya sering banget berubah-ubah warna menjadi hitam, merah, dan juga ungu. Yang bikin sedihnya nih teman-teman, di tahun 2018 lalu pemerintah kita sebenarnya tuh sudah turun tangan lewat program Citarum Harum, di mana targetnya tuh bersih dalam 7 tahun saja. Itu artinya harusnya kelar tahun kemarin dong. Tapi kenyataannya seperti ini guys. Untuk menyelamatkan padi yang akan memasuki waktu panen, petani terpaksa panen dini. Di Cianjur, Jawa Barat, debit air Sungai Citarum terpantau terus meningkat hingga mulai meluap. Banjir ini diakibatkan tingginya curah hujan sejak kemarin. Selain itu, meluapnya Sungai Citarum dan Sungai Cibeet memperparah banjir. Ya, sebenarnya sih menurut gue ini bukan cuma masalah sungainya ya, tapi kebiasaan kita semua teman-teman dan juga lemahnya pengawasan saja. Dan entah kenapa, berita seperti ini tuh kadang cuma jadi angin lalu doang. Namun, gimana menurut kalian? Akbok Bloshi, Ghana. Handphone yang kamu buang tahun lalu bisa jadi berakhir di tempat ini loh. Salah satu lokasi paling beracun di dunia dan isinya tuh sampah elektronik kita semua. Ini adalah Akbok Bloshi, sebuah kawasan di Accra, ibu kota Ghana. Jadi setiap tahun satu dunia tuh biasanya membuang 62 juta ton sampah elektronik bekas ke Ghana. Nah, tapi buat apa sih? Singkatnya, untuk diambil tembaga dari dalam kabelnya dong guys. Nah, masalahnya, walaupun pede nampung sampah orang, tapi cara mereka ngolah sampah elektronik pun bisa dibilang masih primitif banget dan berbahaya untuk kesehatan juga ya. Bayangin deh, para pekerja di sana bakal membakar kabel-kabel itu di area terbuka, di mana proses pembakaran lapisan plastik kabel inilah yang melepaskan zat super beracun seperti timbal, merkuri, dan juga kadmium langsung ke udara dan juga tanah. Hasil riset di lapangan pun beneran bikin merinding deh, karena sampel tanah di sekitar Akbok Bloshi itu punya kadar timbal sekitar 18.125 ppm. Padahal standar aman yang ditetapkan sama US EPA untuk tanah itu maksimal cuma boleh 400 ppm doang dong. Berarti bisa dibilang tanah di sana udah berubah jadi racun murni yang gak cuma ngerusak lingkungan ya, tapi juga pelan-pelan membunuh semua para pekerja dan juga warga sekitarnya. Great Pacific Garbage Patch. Tahta polusi yang paling ekstrim sekaligus unik di dunia ternyata diambil nih guys sama tempat ini, yang sebenarnya bukan satu kota, melainkan pusaran sampah di tengah Samudra Pasifik Utara. Jadi pusaran sampah raksasa di lautan ini luasnya itu diperkirakan mencapai 1,6 juta kilometer persegi alias 2 kali lipat luas wilayah Texas. Tapi ada satu plot twist penting nih guys yang harus kalian tahu ya. Pertama-tama, jangan bayangin tempat ini tuh seperti sebuah pulau daratan yang isinya sampah botol plastik gitu ya. Soalnya bentuk aslinya itu justru jauh banget lebih seram, yaitu submikroplastik raksasa berupa miliaran serpihan plastik seukuran kuku atau bahkan lebih kecil yang mengambang gitu di air. Dan kalian tahu nggak apa mayoritas isinya? Jaring ikan bekas yang dibuang nelayan guys. Gak nyangka kan? Nah, karena ukurannya yang mini, partikel beracun ini pun juga paling sering gak sengaja kemakan sama ikan-ikan kecil yang ada di laut. Ujung-ujungnya, zat plastik beracun itu berakhir di piring makan kita sendiri karena ikan yang makan sampah tadi ya biasanya akan ditangkap sama nelayan dan juga dijual kan? Bangladesh. Dan posisi pertama sebagai juara polusi yang kondisinya tuh paling parah serta bikin geleng-geleng kepala jatuh kepada Bangladesh. Sebenarnya sih bukan hal yang patut dibanggain ya guys. Kalau main ke ibu kotanya yaitu Dhaka, kalian tuh bakal lihat sungai Buriganga yang kondisinya udah seperti sungai mati. Airnya tuh hitam pekat, mirip oli bekas seperti diguyur limbah industri kulit serta tekstil setiap hari, bahkan baunya pun bisa kecium dari jarak jauh. Nah, masalahnya mimpi buruk masyarakat sana tuh bukan cuma baunya aja, tapi di bawah tanah mereka juga menghadapi krisis keracunan massal terbesar dalam sejarah manusia gara-gara kandungan arsenik alami yang tinggi di air sumurnya mereka. Berdasarkan laporan Human Rights Watch, jutaan warga di pedesaan terpaksa minum air beracun ini setiap hari karena emang gak ada pilihan sumber air bersih lainnya. Ya, kalau yang tahu sih mungkin minumnya dengan kepaksa gitu ya. Tapi masalahnya, racun arsenik di air tuh gak kasat mata dan juga tidak menimbulkan bau juga ya guys. Sehingga banyak warga yang benar-benar gak tahu sama sekali.
Padahal kalau dikonsumsi terus-terusan bisa berujung kejang-kejang, koma sampai meninggal dunia juga loh. Ditambah lagi dengan polusi udara gila-gilaan dari ribuan tungku pembakaran batu bata tradisional di pinggiran kota, ya Bangladesh benar-benar kayak dikepung polusi dari segala arah nggak sih? Mulai dari air yang mereka minum, tanah tempat mereka berpijak, sampai udara yang mereka hirup pun semuanya tercemar. Gak heran ya kalau para ahli menyebut situasi di Bangladesh udah bukan cuma masalah lingkungan lagi, tapi udah jadi krisis kemanusiaan. Diperkirakan juga nih, setiap tahun tuh ada 43.000 warga meninggal dunia gara-gara minum air yang ada kandungan arseniknya. Makanya kalau dibiarin terus, kayaknya lama-lama warganya bisa habis deh. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.